Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wal iman wa faddalana ala syahri Ramadan wa ja'alana wa iyyakum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil rahmah wa ahlil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Qaddaqat silati aduknya Rasulullah. Amma ba'du. Para pemirsa, para ikhwan, para saudara seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, mari kita bersyukur karena alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan nikmat berupa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Perlu diingat, kita sebagai manusia biasanya sering melupakan empat perkara yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa yang dilupakan itu nilainya. Menurut Imam Khatimul Asham menerangkan bahwasanya ada empat perkara ini yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nilai masa muda yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang sudah sepuh atau sudah tua. Karena ketika kita dalam masa muda, badan kita sehat, tubuh kita sehat, bergerak, semangat dalam menjalankan hal apapun. Nah, maka dari itu harusnya kita bersyukur dengan cara menjalankan hal-hal baik, menjalankan ibadah, belajar dan sebagainya. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai keselamatan, nilai kesehatan yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang sakit atau sudah sakit. Ketika badan kita sehat, ketika badan kita kuat, itu harus kita syukuri. Karena apa? Karena ketika kita sakit tidak mampu menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas apapun, kita tidak mampu. Maka dari itu kita harus ingat nilai kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, nilai keselamatan yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang terkena musibah atau bala. Secara kenyataan atau secara faktanya kita alhamdulillah sekarang ini diberikan keselamatan secara zahir, lebih-lebih secara batin yang harus kita syukuri. Karena ketika kita tidak selamat dan secara jasad, maka kita akan tidak merasakan kenyamanan dalam hidup. Begitupun keselamatan dalam hati kita, maka kita tidak bisa merasakan ketenangan dalam menjalani hidup kita. Alhamdulillah sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana ketika kita mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, insya Allah hati kita akan mendapatkan keselamatan juga. Terus yang kemudian yang keempat, nilai hidup yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang mati. Ketika kita telah mati nanti, kita tidak bisa merasakan rasanya hidup itu seperti apa. Orang-orang yang meninggal sana itu ingin kembali hidup lagi. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup, badan kita sehat, mari kita tingkatkan rasa syukur kita dengan cara beribadah, beramal baik, berbuat baik, berbuat hal-hal positif dan sebagainya. Nah, karena apa? Ketika sudah mati, kita akan terputus, bahkan amalnya juga akan terputus. Tapi dalam hadis ada pengecualian. Kurang lebih hadisnya seperti idza mata ibnu adamin in qata amaluhu illa bi salatin
ketika seorang ibnu Adam atau manusia itu meninggal, maka otomatis terputus amalnya, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu kita bermanfaat, insya Allah itu menjadi amal jariyah, insya Allah menjadi amal-amal baik yang terus memberikan kita walaupun sudah meninggal, sudah di alam barzah. Kemudian yang kedua yaitu sedekah jariyah, sedekah kita kepada orang yang insya Allah ketika sudah meninggal, ketika kita sudah meninggal, sudah mati, maka sedekah itu akan terus berjalan walaupun kita sudah, amalnya itu terus masuk. Terus yang terakhir yaitu adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika kita menjadi orang tua, mempunyai anak yang soleh, baik perilakunya, baik ilmunya, maka otomatis anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang ketika mereka itu berbuat amal baik, otomatis itu menjadi amal yang baik juga untuk kita di akhirat nanti. Ini penting kita harus terapkan mumpung di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Kita adalah manusia yang diberikan akal yang sehat, akal yang baik. Menurut Nabi, akal yang sehat atau akal yang baik atau bahkan akal yang sempurna itu seperti apa? Menurut Nabi seperti ini: al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man asba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amad. Orang yang berakal sempurna atau yang berakal sehat yang baik itu seperti apa? Dia selalu meneliti kekurangannya, kekurangan dirinya, selalu meneliti apa kekurangannya saya selama hidup ini, apa kekurangannya saya di hari ini, dan kemudian orang tersebut beramal untuk bekal untuk matinya. Ketika masih hidup dia beramal untuk bekal matinya, dan yang dia pikirkan hanya amal saya untuk Allah dan untuk saya ketika sudah meninggal. Itu orang yang cerdas. Kemudian kebalikannya siapa? Orang yang tidak mampu, atau adapun orang yang tidak mampu menguasai atau mengendalikan hawa nafsunya, dan dia berhayal atas ampunan Allah, maka itu adalah orang yang lemah pikirannya atau lemah akalnya. Tidak, akalnya bisa dikatakan kurang sehat, karena dia hanya menuruti hawa nafsunya. Dia tidak mau menuruti akal pikiran yang baiknya. Mungkin ada ilmu ini, semoga kita bisa melaksanakan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian. Terima kasih semuanya. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.